Baru kali ini diundang buat podcast dan suruh masang kamera sendiri. Lu setting sendiri ya, lu mau yang Nikon atau yang Sony katanya. Buat yang belum tahu, Teddy ini drummer yang cukup lah. Waktu itu udah pernah ditawarin Gigi ya. Lawak kita itu apa kalau sekarang dibilangnya tuh? Sketsa ya. Dulu kita udah bikin sketsa Kita udah ya. bikin SMP tahun 9. Penghasilan utama lu kan itu dari IO itu kan, dari banding yang lain, benar nggak? Iya. Nah, gue pengen tanya sebenarnya. Di bulan Maret tahun 2020, tiba-tiba kan pemerintah ngumumin terjadi pandemi dan Indonesia harus lockdown. Apa yang ada di benak pertama lu ketika lu dengar berita itu? Tapi ngantri banget. Ini gue datang tamu yang ke 37 ya kok ya. 37. Gue satu pun tapi belum tayang. Jadi gue harus nunggu 37 tamu baru gue tayang. Liu San I. Oke, balik lagi di podcast orang biasa. Ini tempat podcastnya orang-orang biasa, bukan orang terkenal, bukan artis, karena ini bukan podcast biasa. Oke, berarti bukan buat gue ya. Hah? Oh, Lu minta yang nggak terkenal kan? oh iya, lu terkenal ya? Ya, sorry, mohon maaf sebenarnya. Enggak, lu kalau di sini lu harus jadi orang biasa kok. Oh iya, emang biasa. Siapa gue emang? Enggak. Ada. Kali ini gue kedatangan tamu yang spesial banget. Karena dia tuh menurut gue orang yang cukup punya keterampilan banyak banget. Dan orang juga yang ngajarin gue nih dalam hal begini-begini nih. Baru kali ini diundang buat podcast dan suruh masang kamera sendiri. Lu setting sendiri ya, lu mau yang Nikon atau yang Sony katanya. Bingung gue suruh setting sendiri kamera. Jadi jangan jadi jangan heran kalau misalnya angle-nya agak beda dari sebelum-sebelumnya. Kalau seandainya beda, ya karena gini, maunya orang ini kayak begini. Banyak komplainnya gue. Ya oke. Sekarang perkenalin diri lu tuh. Siapa lu? Siapa gue? Lu siapa dong? Lu ngundang gue siapa? Semua orang biasa yang ada di sini harus memperkenalkan diri. Wah. Ya ampun. Lu orang biasa siapa gitu? Gue bukan siapa-siapa. Dan kebetulan memang pas banget diundang sama, gue manggilnya Kokoh nih, Koh. Gue panggil lu juga Kokoh. Iya udah, bingung soalnya kan, Koh gitu aja kan Iya. biasanya. Lu Cina bukan sih? Katanya sih Cina, turunan gue ya, turunan gue dari nenek gue tuh katanya Cina katanya. Cuman kan gue nggak kenal sama di atas gue itu. Oh gitu. Dan memang turunan dari nenek gue putih-putih semua. Oh. Gitu. Tapi keluarga lu putih-putih semua? Rata-rata putih, yang dari nenek gue ya, itu putih, memang putih. Oh. Dan memang kayak Cina. Padahal ya. Lu 100% pribumi kan? Bener. Ya, gue bingung lagi jawabnya. Enggak, karena gue manggil dia dari dulu Kokoh gitu. Iya. Dan semua teman-teman kok semua. Ya oke, sebelumnya gue kasih tahu dulu deh namanya Teddy Yanuar Firmansyah. Wis, hafal nama panjang gue. Jadi lo kalau sering lihat FTV itu suka ada tuh nama tuh. Siapa? Nama artis FTV-nya. Teddy-nya di kru. Itu juga cuma Teddy doang, nggak ada nama panjangnya. Jadi Teddy ini dulu temen gue waktu sekolah biasalah. Ini karena gue baru bikin podcast orang biasa, jadi yang gue undang adalah teman-teman gue dulu aja yang gue kenal gitu. Oh, oke. Nah, ini orang bakatnya tuh banyak banget. Kenal dari kapan ya? Kita kan dari SD kan. SD ya? Dari SD. Tahun 90-an lah, 94 ke bawah lah. 94. Ke bawah lah. Iya.
Ya Kelas lu jangan 4. ngomongin tahun dong. Kemarin 2 orang itu ngomongin tahun Tahun semua. juga. Oh iya iya. Ujung-ujungnya orang tahu kita umur berapa Oh iya, Dan. iya, jangan tahun. Iya, pokoknya pas slang baru buka lah. Iya, Bukan ini ya? Doraemon udah ada belum? Iya, Pas ini. 90-an ya. Kayaknya pas film Unyil juga gitu udah ada deh. Hari Minggu. 90-an ya. Iya, tahun 90-an lah, 94 ke bawah lah. Dan gue selalu satu sekolah sama dia dari SD, SMP, SMA satu sekolah ya. Jadi gue tahu nih orang ini bakatnya banyak banget. Mulai dari apa Ted? Apa? Skill lu apa aja sih? Lu jago. Gue suka ini sih, dunia yang ada unsur seni ya. Seni, terus basicnya memang gue pengen suka dengan seni rupa ya, bikin sesuatu gitu loh, bikin sesuatu yang memang kreativitas. Ada barang nih misalkan, oh jadi apa nih gitu ya. Dari situ, dari kecil itu memang sesuatu ada aja gue bikin modif jadi apa gitu lah. Terus apa yang udah pernah lu hasilkan dari keisengan lu dulu? Oh, kalau dulunya ya belum ya waktu dulu. Cuman udah kesininya kepake banget. Ya kebetulan kan dunia gue nggak jauh-jauh dari apa namanya dunia hiburan showbiz gitulah ya. Oh iya. Ya, event organizer, terus butuh kreativitas yang memang tinggi banget di sana gitu kan. Dan disitulah gue anggap dulu yang gue anggap itu iseng main-mainan gitu ya, ternyata bisa gue pakai di dunia gue saat ini gitu lah. Oh, kepake ya berarti ya? Kepake. Yang Dan, lu iseng-iseng gambar di atas meja. Betul. Jadi gini dulu. ceritanya, gue SMA itu kan gue udah belajar desain grafis. Gue Corel Draw tuh gue ulik waktu itu. Oh. Yang Corel gue ulik, dan gue udah bikin setting panggung kok. Oh. Itu juga gue saat ini gue baru ngeh ya, bikin panggung, ada drumnya, pokoknya konser view-nya itulah. Udah kan, udah berjalan waktu, terus kuliah gue juga di dunia broadcast gitu kan. Ya masih nyambung dikit lah ya. Dan ketika udah kesininya harus ketemu event bikin panggung gitu kan. Akhirnya memang itu dari dulu gue udah bisa, dan akhirnya ya gampang aja gue pakai. Dan di situ baru gue bilang, gila, yang dulu gue anggap biasa aja, iseng-iseng, dan Sekarang jadi duit ya? Betul, kepake gitu. Oh gitu. Iya, yang gua tahu dulu tuh emang pas SD kan lu gambar, lu bikin sesuatu. Iya. Dulu waktu SMP juga. SMP yang gua tahu kan lu tuh kan sebenarnya kan lu di seni rupa lu minat. Di musik juga lu jago. Musik nggak begitu. Buat yang belum tahu, Teddy ini drummer yang cukup lah. Waktu itu udah pernah ditawarin Gigi ya? Iya. untuk jadi kru juga. Enggak lah. Bisa lah. Bisa tahu tempo aja sih sebenarnya. Oh enggak, lu jago banget. Lu drummer yang dicari dulu di SMP SMA tuh paling enggak kalau drummer yang satu yang jago banget. Oh iya. Buat backup biasanya. Yang jago banget tuh udah kepake band bisa, lain. ya gue baru. Dulu pernah ngeband juga ya? Iya, yang gue tau kan lu dulu ngeband, lu ngegambar, lu bikin sesuatu, dan lu juga bisa ngelawak juga zaman dulu, ya kan? Ya itu dia dunia yang berseni kali ya, gue itu sih kalau gue lihat ya, bakat gue tuh di mana gitu ya. Iya, karena gue menganggap lu tuh sebenarnya seniman gitu, kayak dari zaman dulu. Lu apa? Dulu itu gue berani manggung itu karena ada dia. Jadi gue dulu kan emang suka dunia komedi, dunia lawak. Cuma karena satu dan lain hal, saya tidak mungkin dong melakukan itu sendiri di tengah-tengah hutan belantara gitu. Tapi ya, lu juga kok sebenarnya lu kreatif juga kok. Maksudnya ketika ketemu lu gitu ya, terus teman-teman kita yang lain nyambung gitu kan, terus bikin
ada pentas seni, kita bikin kayak apa namanya? Sekarang namanya apa namanya? Sitkom ya. Kalau dulu namanya gelar seni dan kreasi, apa kayak pentas? Enggak, Pensi. Lawak kita itu apa? Kalau sekarang dibilangnya tuh sketsa ya. Sketsa. Sketsa. Dulu kita udah bikin sketsa kita udah ya? bikin SMP tahun 96 ya. 95 ya. 95. Iya, 95 kita bikin sketsa 95 pertama. kita lulus SMA kan. Oh iya benar. Iya, Iya, 95 makin tuh tahu kita- deh kita 97 lulus SMA. Itu kita udah main konsep sketsa gitu ya. Kita niat ngehibur gitu. Nah, ketemulah lo teman-teman. Iya. Nah, terus kalau melihat ke dunia sekarang ya kok ya. Gue tuh suka gini. Ini mah gue SMP gue udah bikin gini-ginian gitu kan. Kenapa sekarang? Karena memang ada media gitu ya. Terus elektronik pun makin berkembang, orang makin gampang gitu ya. Iya. Padahal hal-hal itu sih kita udah kita jalani kayak gitu kan. Ya dulu kan salah satu kesukaan lu kan sebenarnya kan di seni kan. Kalau gua kan emang dari dulu emang pecinta komedi sebenarnya. Cuma nggak ada karena satu dan lain hal gua nggak bisa ngembangin apa yang gua suka gitu. Iya. Gitu. Akhirnya gua ketemu Teddy, akhirnya wah ada juga nih temen yang bisa diajak buat kerjasama ngelakuin ini nih gitu. Kita bikin pensi tuh lumayan sukses ya dulu kita di sekolah ya. Kita banggain diri sendiri boleh lah. Ya buat di masanya dulu sukses banget gitu kan. Iya. Karena udah konsep tuh lo. Kita kostum aja kan niat kok. Kita nyewa SMP ya dulu ya. SMP, kita Iya. nyewa baju, nyewa wig. Waduh. Terus bikin properti mic kamera niat banget dan itulah ya kreativitas yang lu bilang gua tuh di situ kan gua bikin kamera-kameraan. Betul. Bapak ini yang bikin sebenarnya. Niat banget gitu kan. Kalau gue waktu itu cuma konsepnya aja. Iya. Ted, kita bikin kayak begini. Iya. Wah. Tapi dia lebih kayak yang ngelebarin. Oh ini bagus diginiin nih, ini bagus diginiin. Iya. Kalau gue konsepnya, nih gue punya bahan nih lucu. Dulu kan gue hobi ngumpulin bahan kan. Biasa lah, bakat ngelucu nggak? Lu Tapi ngumpulin bahan lu doang di gitu. naskah ya kok ya. Hah? Lu tuh di naskah. Iya, kan? kalau gua di kan lu naskah. semua lu cerita gitu. Tinggal gue tambah-tambahin apa Betul. gitu kan. Kalau gue di skrip Iya, waktu itu. Karena emang gue sebenarnya nggak punya bakat sih, cuman suka aja sih. Iya. Iya, karena gue dengerin, gue catet gitu. Kalau zaman sekarang kita ngelakuin itu, wah ini beat gue nih katanya. Iya. Ini punya gue. Gila maksud gue. Lawak sekarang udah Banyak banget ya. udah dikapling-kaplingin sekarang ya. Iya. Zaman dulu mah kayak kodian gitu ya. Itu kita mau siapa aja yang mau pakai juga bebas Nah, gitu. sekarang tuh udah punya dia gitu kan. Iya, kita pakai langsung. Ini Wah mau lu ikut sini gitu kan. niru aja lu gitu kan. Oke lah, kita nggak ngebahas itu lah. Itu kan SMP lu ngeband, ngelawak, SMP belum kok. SMP nggak ngeband gue. tapi lu jadi additional pernah lah. Oh, iya, Kan iya, gua tahu. Tapi nggak secara fokusnya memang nggak ngeband kalau gue. Iya. SMP ya. Lu waktu itu gue inget lu bawain lagu apa Janji. SMP itu, Pak. SMP waktu itu. 5 minute. 5 minute. Iya benar. SMP ngeband, SMA lu lanjut lagi, tapi lu malah yang gue bingung waktu itu, lu seriusin di band. Wah nih anak, gue nggak punya teman lagi nih, menyalurkan apa yang gue suka. Akhirnya udah dia ngeband. Nah lu ngeband, lu kuliah di Esa Unggul. Esa Unggul, jurusan jurnalistik kan? Ya broadcast. Oh broadcasting ya. Broadcasting. Nah kuliah, setahu gue dia berubah haluan jadi fotografer. Itu juga ada seni-seninya kan? Iya, masih nyambung lah. Iya, makanya Anda itu seniman. Cuma Enggak pertanyaan lah. gua sekarang Enggak lah. Pertanyaan gua sekarang, kenapa lu malah milih jadi pebisnis Waduh. ini? Lu jual apa? Lu lebih milih bisnis sekarang daripada padahal lu tuh seniman banget kalau gua bilang. Lu nggak nyalurin bakat lu. Lu nggak nyalurin bakat lu ke apa yang lu bisa sih dulu. Itu sebenarnya salah satu keresahan gua terhadap lu nih dari dulu nih.
Karena gue lihat lu sebenarnya bisa lebih ke seninya gitu loh daripada ke bisnisnya. Sekarang lu kerja di IO kan? Iya. Di IO. Terus lu jalanin bisnis, lu jualan juga ikan beku ya? Ikan frozen. Iya. Ikan frozen. Ikan frozen. Frozen food ya. Gila, gue sih salut banget sih sama lu. Lu bisa ngembangin semuanya gitu. Tapi yang gue bingung, lu sesuatu yang lu bisa malah lu tinggalin, lu malah nyari-nyari lagi yang lain. Lu emang bosenan kali ya? Enggak, jadi sebenarnya titik gua kalau gue bilang malah memang benar. Gue ini bukan arahnya gue saat ini memang. Jadi di mana titiknya gue istilahnya kok melenceng gitu ya. Jadi dulu gue dari SMA itu gue mau masuk IKJ kok. Oh. Gue cita-cita gue dulu tuh mau mengambil perfilman, gue mau jadi sutradara kan. Ya kan, karena gue ya itu dia karena ada seninya, pengembangannya sutradara nih bikin film nih gitu kan. Oh, masuk IKJ. sutradara loh, ini beda lagi loh dari yang gue sebut tadi. Awalnya itu awalnya. Jadi sutradara loh. Tapi karena orang tua gue nggak merestui gue di IKJ, ya karena satu lain hal lah ya. Pada saat itu, ya begitulah kampus itu sangat memang bagus, seninya itu bagus gitu ya. Terus nggak usah masuk IKJ gitu kan, tapi gue tetap jalan, gue ikut tes, tapi memang itu dia doa orang tua ya, memang harus kita ikuti. Gue ikut tes nggak lulus kok. Nah di situ gue kayak merasa yang patah semangat gitu loh. Ya gue nggak mau kuliah di bidang lain selain ini gitu kan. Akhirnya ya itu dia coba ke broadcast, masih nyambung nih gitu kan. Tapi ke TV gitu kan, masuklah broadcast. Tapi di situ titik yang memang tuh kayak patah semangat lah gitu ya. Ya udah akhirnya gue hantem, gue ambil ilmu yang gue suka, fotografi, terus misalkan lagi desain grafisnya gue dalemin lagi apa, disitulah nambah skill gue. Yang akhirnya lama kelamaan kalau untuk ke bisnis sekarang ini sebenarnya sih mungkin orang tua gue juga ngajari gue tuh berwirausaha ya. Dari orang tua gue tuh berwirausaha dari dulu. Jadi gue melihat orang tua gue, punya usaha tuh kayak gini ya gitu. Nah, dari situ kayaknya ini gue tuh, kenapa gue kok coba bisnis gitu kan. Nah, pertanyaan gue, itu jadi passion lu nggak saat ini? Atau sebenarnya passion lu masih kalau yang di IO iya, karena masih nyambung gue rasa ya. IO kan masih nyambung. Walaupun lu di belakang panggung kalau di IO kan. Oh iya kan, gue nggak mau juga di depan panggung sebenarnya. Sutradara kan mimpi gue kan di belakang. Gitu. Sebenarnya gue tahu, Ted, kenapa lu waktu itu nggak lulus ujian. Karena lu pilihnya sutradara. Kenapa? Yang nulis skrip aja gua. Loh enggak, penulis skrip adalah gue kan demen ngarahin kok. Iya kan idenya kayak gini ya. Dari yang kita aja kan terlihat kan, gini ngaturnya gue tuh, gue tunjukin gitu. Ya sutradara kan pasti dia mengatur produksi kan. Untuk skrip ya beda lagi. Gitu. Tapi lu kalau ke musik pasti lolos lah, atau lu ibaratnya ke seni rupa. Iya, oke. Kalau seni rupa mungkin agak iya ya. Cuman gue nggak dalemin. Gue nggak dalemin gitu. Ya udah akhirnya, ya itu dia. Kalau kuliah gue ke broadcast tadinya dari mau perfilman nggak jadi ke broadcast. Akhirnya yang gue ambil itu gue suka aja, desain lah, terus foto lah, apalah. Ya itu gue kemas, gue jadiin bisnis gue gitu. Terus IO-nya juga ya. Gue sambil ngopi nggak apa-apa ya? Oh iya, ini enak banget kok. Oh iya. Ini gue kalau ngopi ini biasanya gue nggak bisa berkata-kata nih. Nggak usah, kita nggak usah banyak kata-kata kalau ini. Oh iya. Ini soalnya kopinya ini nggak usah banyak kata, kayaknya udah langsung enak. Harus dikocok dulu ya. Nggak usah banyak kata kok. Kita nikmatin aja kok. Ini pertama gue buka masker nih di sini nih. Ya. Lanjut. Jadi lu kan kuliah akhirnya ke broadcasting. Di broadcasting lu
Lu lulus gak sih? Lulus. Oh lu lulus? Lulus. S1? D3. Oh jatuhnya D3. Iya. Terus dari lulus setahu gua, lu kan nekunin fotografi kan? Dulu kan? Lu fotografi sebelum ke IO itu kan? Iya. Nah, lu fotografi. Band lu nggak lu lanjutin Enggak. waktu itu? band pada saat itu nggak prioritas. Oke. Hanya buat ya pertemanan aja gue. Padahal SMA ngeband mulu. Lu punya band kan lumayan terkenal dulu kan? Iya. Iya. Dan apa? Ya buat gue gitu sih kok. Memang itu dia, orang tua gue ngajarin mungkin ya. Lu berbuat sesuatu harus dapat feedback. Ya bahasanya upah lah ya gitu. Nah, makanya kalau gue prinsipnya kalau kita kerjain nggak dapat upah, ya gue nggak akan kerjain itu gitu. Walaupun gue nggak bicara besar angka ya, tapi minimal ketika kita melakukan sesuatu ada tujuannya apa. Nah itu gue jalani pasti kalau gue gitu. Oke, berarti lu lebih memilih ketika selesai kuliah gimana cara lu cari uang kan berarti kan? Cari uang dari apa yang lu bisa. Gitu. Dengan lu membuang apa yang lu mau berarti kan. Sebenarnya kan yang penting ada duitnya. Bukan ada duitnya sih. Yang penting bisa menghasilkan dengan apa yang lu bisa. Walaupun nih lu tahu nih, lu sebenarnya pengen yang lain juga gitu. Lu kan kangen, lu pasti kangen musik dong. Lu kangen ngelawak dong. Enggak lah. Enggak, kalau gue sekarang gini, prinsipnya buat gue gini. Kalau gue bisa ngejalanin, gue tuh orang yang suka analisa dulu di depan gitu kok. Yeah. Oke, ini apa nih? Oke, oh untuk ini. Oke, terus jangka panjangnya apa nih? Kok enggak sih, cuman bisa jangka pendek misalkan. Ya udah nggak apa-apa gitu. Masih banyak nilai-nilai plus yang memang misalkan jangka pendek, tapi gue masih bisa ketemu temen gue silaturahmi, nggak apa-apa. Artinya apa yang gue ambil saat ini itu memang sudah gue pertimbangkan. Akhirnya risikonya apapun ya gue harus siap gitu sih. Bukan artinya juga lu kemana sih arahnya, enggak. Sebenarnya arah gue ya insya Allah jelas gitu loh, kesini gitu ya. Mungkin memang orang melihatnya akhirnya lu kemana sih gitu kan, itu kan. Tapi sebenarnya buat gue itu dia, gue bisa kok gitu kan. Gue bisa dan gue bisa mengemas gitu kan. Ya udah gitu sih kalau gue. Kalau gue jujur secara pribadi, gue ngelihat lu terus ngembangin sesuatu yang lu nggak tahu. Lu sekarang lu bisnis kopi nih, coklat, kopi tanpa kata. Dan ini sukses loh. Lu selalu ngembangin sesuatu dan selalu berhasil kalau gue perhatiin. Tanpa kata. Lu jualan ikan frozen juga berhasil. Lumayan kan. Lu bisnis IO lu juga jalan. Gitu. Nah maksud gue berarti mungkin lu haus akan sama sesuatu yang lu belum tahu kayaknya. Dan itu enggak, justru yang gue bilang, ketika gue mau melakukan sesuatu, gue harus tahu dulu gitu. Artinya gini, ketika gue mau membuat nge-branding atau ngebangun ya usaha minuman ya, sebetulnya udah gue pikirin, minuman banyak, banyak memang, tapi ya udah gue ngambil posisinya di rasanya, gue ambil posisinya untuk suatu penjualannya di desainnya kayak gitu. Jadi memang setidaknya gue tahu dulu apa yang gue mau ambil, apa yang mau gue jalani gitu ya. Sama semua juga sampai yang IO pun ya kebetulan memang kalau IO ya 2001 aja tuh gue udah bikin event sebenarnya. Oh iya, jadi 2001 memang berarti lu kuliah kan? Iya, awal kuliah tuh gue udah bikin event musik gitu kan. Walaupun kelasnya masih ya underground lah ya, tapi setidaknya disitulah awal pengalaman gue. Oh, event tuh gini gitu kan. Oke. Nah terus ya berjalan waktu gitu kan. Nah balik lagi ke masalah yang apa yang gue ambil langkah ini, sampai ke bisnis frozen food gitu ya. Bicaranya memang bisnis ini memang gue ada berapa kepemilikan gitu ya. Nah gue memang posisi gue di branding gitu, karena posisi gue di branding dan gue kemas secara penjualan, secara brandingnya gitu kan. Nah artinya memang walaupun memang ngapain jual ikan gitu ya, tapi ya ikan, tapi kan gue melakukannya apa yang gue bisa, gue brandingnya gue segala macamnya gue gitu sih. Artinya bukan gue nggak tahu apa-apa, gue jalani
nggak juga kalau gue ya gitu. Iya. Jadi lu menaruh apa yang lu bisa dari setiap bisnis yang lu jalanin gitu kan. Jadi misalnya di ini Gue bisa dulu, tahu dulu kok. Oke. Tahu dulu. Oh ini ya. Gimana sih? Oh baru gue jalan. Bukan jalanin dulu baru gue cari tahu. Saat gue ini gitu ya, gue bisa dulu, baru gue dalemin, gue jalani gitu. Oke. Kalau gitu kita potong dulu karena kita harus nge-roll kamera lagi. Oke, tadi sampai mana? Sampai lu ngelakuin apa yang lu bisa di bisnis yang lu lakuin ya. Yang lu kerjain, yang lu jalanin. Iya. Tapi lu mesti pelajarin dulu kan semua kan. Iya, gue orangnya tahu dulu. Tahu dulu. Terus gue mengukur diri gue biasanya. Oh, bisa nih gue. Terus sejauh apa nih bisa? Ya sejauh apa yang bisa pengalaman gue, waktu segala macam gitu kan. Baru gue jalani. Terus ketika jalan itu biasalah pasti semua usaha dinamika membuat supaya mulus tuh ada aja. Iya. Di situ nilai belajarnya baru gue nilai. Betul. Gitu. Karena yang gue salut itu kan sebenarnya kalau buat gue itu kan banyak sekali tantangan ketika lu memulai sesuatu yang baru kan. Gitu. Nah balik lagi kok, lu kan berarti abis kuliah itu lu di fotografi, lu sempet foto-foto prewed juga kan? Iya, itu yang memang bisnis pertama gue yang benar-benar bisa menghidupi gue, bisa gue nikah. Lu nikah dari hasil foto lu? Iya. Waduh. Jadi awal dulu gini kok, ya bahasa dulu tukang foto biasanya kan, bisa hidup gitu kan. Tapi tanpa gue harus menilai diri gue, tapi berapa tahun gue jalanin bisnis itu, gue hidup dari situ. Oh ya? Iya, gue hidup dari situ dan ya alhamdulillah banget di benar-benar hidup banget karena gue memanfaatkan secara marketingnya gue, teman-teman gue itu secara 70-30 itu teman-teman gue. Berarti lu mulai dari freelance ya? Enggak. Itu lu kerja di satu badan atau lu freelance? Enggak. Itu dia gue bilang. Gue tuh belajar dulu gitu loh. Jadi gue pelajari secara skillnya. Oke. Kalau secara bisnis tuh itu dia mungkin turunan namanya mungkin udah darah ya, orang tuanya bisnis nih. Setidaknya tahu cara bisnis tuh gimana ngemasnya. Nah itu ya akhirnya foto itu yang gue kemas. Iya, berarti ketika lo foto, lu tidak kerja sama orang kan? Enggak. Lu bikin bisnis foto sendiri berarti? Iya. Bukan freelance juga berarti ya? Enggak juga. Oh, lu bikin usaha sendiri untuk bikin foto? usaha sendiri pada saat itu. Dan 10 tahun kok. 10 tahun? Iya. Dan 10 tahun gue hidup dari foto. itu loh yang gua salut dari lu. Kalau gua kan biasa kan. Lulus sekolah, gue cari kerja, gaji naik gitu loh. Kayak ibaratnya ya dunia kerja. Kalau lu kan dunia usaha kan. Gitu. Nah, lu 10 tahun, lu sampai nikah. Cuman ketika nikah, lu ngerambah lagi yang lain nih. Iya. Iya kan? Lu foto udah nggak asik nih kayaknya, lu loncat lagi nih. Iya. Gitu. Nah, lu loncat ke IO. IO tuh yang lu bilang tadi, 2001 lu udah bikin panggung. Udah bikin. Udah bikin ini. Nah, lu bikin IO, lu pelajarin juga dulu tuh semua. Atau lu kerja sama orang dulu? Iya, secara pengalaman gue dapet dulu. 2001 gue pengalaman gue dapet. Oke, nah gue kuliah kan, dan kuliah pun tuh dapet pelajaran tentang showbiz kan, tentang gimana membuat acara TV, ya, talk show atau dari situ sih, di situ belajar juga. Artinya saat ini pandemi pun akhirnya kalau bicara event virtual itu anak-anak broadcast semua yang terjun. Iya kan, live segala macam itu anak-anak broadcast. Artinya memang masih nyambung balik lagi gitu. Pengalaman pertama di IO gue dapet sendiri, gue kuliah pun gue dapet ilmu secara teori. Terus ya melanglang buana, gue jadiin bisnis fotonya. Dari foto itu gue ikut orang di IO. Untuk pengalaman. Jadi sebenarnya lu ke IO juga karena lu sudah ada ininya lah apa udah ya? ada link dari orangnya lah ya. Gitu. Link dari orang IO. Nah, lu akhirnya ngerambah ke IO. Iya, secara belajar lebih dalam ya itu dia, gue kerja sama orang, ikut di sana kurang lebih 3 tahun. Project manager. Ya di situ gue itulah. Project manager berarti lu yang ngurus semua dong ya. Kalau ada project kegiatan
Gue. Lu yang ngatur Betul. semuanya. Gitu. Oh gitu. Berarti lu cukup pengalaman dalam manajemen SDM dong ya, buat ngurus Ya, orang ya, gitu. ya, ya. Penempatan istilahnya, ini orang di sini nih, ya udah lu di sini gitu. Berarti kan itu ilmu lu yang sebelumnya nggak kepake. Itu ilmu manajemen yang Ya lu balik lakuin. lagi kalau mau melihat bicara ya bicara bisnisnya lah ya, bicara wirausaha itu kan semua bidang harus memahami gitu kan, manajemen, keuangan apa segala macam, psikologi si SDM apa gitu kan, artinya memang semua numpuk di dalam suatu kita berusaha berbisnis gitu. Nah mungkin gua hanya kulit-kulitnya nih gitu kan. Nah secara yang dalamnya apa ya, ilmu pelaksanaannya gitu loh, produksinya apanya gitu loh. Maksud gue gini, yang gue tahu lu seniman. Seniman itu kan berarti pengen ngelakuin. Dan lu sekarang ngatur orang untuk melakukan apa yang lu tahu. Berarti kan ketika lu jadi project manager, lu ngurus event band, Heeh. lu nggak ada kepikiran, aduh gue kangen nih, gue pengen di atas panggung itu nih. Nggak mungkin dong, lu nggak ada kepikiran itu. Kangen. Lah, kan event gue pun ada event band juga. Iya, tapi Iya, tapi paling pas Jackson gue main. itu aja ya untuk ngobatin. tapi memang band itu bukan ini gue, prioritas gue. Jadi apa ya, opsi aja kali. Tapi gue lebih justru ketika gue di IO itu memang kayak gue deh, karena kan gue suka ngatur orang ya, artinya memanage orang. Balik lagi, mimpi gue kan sutradara waktu itu kan. Iya kan, gue mengarahkan orang, membuat sesuatu menjadi yang bisa dinikmati kayak gitu kan. Di sana pun ada skill-skillnya apa ya, skill fotografi, videografi, desain apa gitu kan. Nah itu kan secara untuk supportingnya aja gitu kan. Nah secara basicnya memang gue suka ya itu, IO pun sama sebenarnya kan. Iya. Gitu kan. Prinsipnya lu sebenarnya suka ngatur orang ya, tak? Di luar itu juga lu suka sebenarnya Membuat sesuatu gitu loh, membuat sesuatu yang oke. memang orang menikmati, terus gue melihat ya ada kepuasan aja buat gue. Oke, jadi lu suka dunia kreatif dan lu suka mengatur di dunia kreatif itu sebenarnya. Iya sih, gitu. Nah, gue punya satu pertanyaan, Dad. Hmm. Sekarang bisnis IO lu nggak jalan dong dalam keadaan saat ini Pandemi. Kalau bicara nggak jalan kok, nggak juga kok. Alhamdulillah sih, di masa pandemi saat ini kemarin tuh ada jalan. Oh, ada jalan. Iya, kalau melihat presentasi memang jauh dari 70-30 juga lah artinya. Oh. Mati suri kali ya. Mati suri. Tapi minimal ada ya. Ada. Gua kan tahu ya. Lu berarti kan ketika lu merambah ke IO, berarti penghasilan utama lu kan itu dari IO itu kan, dibanding yang lain, bener nggak? Iya. Nah, gue pengen tanya sebenarnya. Di bulan Maret tahun 2020, tiba-tiba kan pemerintah ngumumin terjadi pandemi dan Indonesia harus lockdown. Apa yang ada di benak pertama lu ketika lu dengar berita itu? Nih. Makanya lu bikin ini ya? Iya. Jadi ketika kita diuji sama sesuatu, bukan berarti kita nggak bisa kreatif. Buktinya keluar ini. Oke. Dan jadi branding. Tapi lu ketika denger itu, lu shock nggak? Iya, jadi gini. 2020 itu, gue kan bangun usaha nih, secara sendiri ya kok. Secara sendiri tuh, gue udah bangun tuh 2019. Ya kan? Jadi, nah, dengan harapan 2020 itu gue ngegas nih. Iya kan, gue take off nih 2020 nih gitu kan. Lu udah siapin ya semua 2019 ya? Iya. Waduh. Terus gue siapin secara tim juga. Bahkan apa namanya, Januari Februari 2020 itu kan belum tahu tuh kok. Gue taunya COVID. Oh iya, COVID di China sana gitu kan. Terus Februari aja tuh masih gini aja. Oh, harus maskeran kita. 2000 Februari itu gue masih bekerja di dunia IO loh. Maksudnya berkaitan sama IO, gue tuh ke JHCC,
ada kegiatan di sana, itu gue baru pakai masker ya sekarang ya gitu. Oh. Nah, terus pas Maret tuh memang kaget banget lockdown. Jadi kayak memang buset nih, ini yang tadi mau ngegas nih gitu kan. Terus Ada polisi, nggak ada yang bisa, jegat di depan nih. nggak bisa sama sekali. Dan teman-teman di IO komunitas tuh, waduh sama lah. Jadi istilahnya gini lah, ya udah gue punya teman gitu, gue punya teman untuk apa ya untuk diem lah, ya udah mau gimana. Ya lu nggak ngerasain sendiri, intinya itu yang nguatin lu kan iya, sebenarnya mungkin kan? kalau sendiri kan lebih gimana gitu kan. Nah, karena punya temen gitu kan, ya udah mau gimana akhirnya. Dan semua bidang kan, semua bidang usaha pun harus menerima kondisi. Ya udah puter otak lah, gue pakai lah itu kreativitas gue, akhirnya gue manfaatkan di situ. Iya, berarti kan lu kan udah punya anak 2 ya sekarang ya? 3 ya? Gue mau 5 kok. Lu berapa sih anak lu? Mau 5 gue. Udah 4? Istri gue iya 4 udah. Sekarang istri gue lagi isi lagi. Lu 2 bulan lagi insya Allah lahiran. Lu mau sampai berapa? 5. Cewek, cowok. Yang mana? Yang gua tahu kan dua-duanya cewek semua, kan? cewek semua. Sampai keempat-empatnya cewek? Oh enggak, yang ketiga cowok. Oh, Cuman iya yang ketiga cowok sudah duluan. Nah, jadi dikasih lagi setahun kemudian dikasih lagi cewek. Oke. Nah, alhamdulillah setahun kemudian dikasih lagi sekarang nih, insya Allah. Oh berarti sekarang 3 cuma udah duluan 1 ya? Betul. Yang cowok secara hamilnya istri gue 4 kali udah 5 kali sama ini gitu. Seperti itu. Gua terus terang kalau yang kayak gitu gua nggak update ya. Maklum lah. Justru itu karena gue orang biasa kok. Iya. Iya orang biasa ya. Iya, dan gue juga orang biasa. Orang biasa yang tidak update masalah yang tidak di dunia gua sebenarnya. Dunia peristrian dan peranakan kan tidak di dunia saya itu. Saya tidak mengerti rasanya kenapa saya harus menyelamatkan orang yang punya anak gitu. Cepetan lah makanya, kelamaan loh. Enggak. Iya. Ya enggak lah. Iya cepetan, ngapain lama-lama? Hmm? Ngapain lama-lama? Gue lebih mikir gue harus berada di jalan gue sih, karena tapi itulah nanti itu gue bahas. Sayang gue nggak punya podcast sih, kalau nggak gue tanya balik. Wah, lu kalau nanya gue masalah itu bisa panjang tuh, Pak. Intinya gini. Gue sering tanya sama temen gue sering tuh ngomong kayak lu kapan? Wah, cepetan buruan, gue ini. Gue cuma jawab satu sih. Cerita lu nggak ada yang enak semua di keluarga lu. Lu nyuruh gue mau nyeburin gue ke got gue. Enggak lah. Justru gue juga nggak tahu nih mas, sorry. Itu pandangan lo ya. Artinya gini, kadang gue suka melihat orang gini juga kok. Kita bercerita kepada orang lain ketika lagi ada masalah. Nah mungkin itu yang orang yang bercerita kalau itu ya pas lagi ada masalahnya. Ketika lagi seneng-seneng nggak mau cerita, boro-boro cerita lagi nikmatin senengnya kan. Nah itu juga buat gue tuh pelajaran juga dalam hidup ya. Artinya gini, kita kalau lagi seneng berbagi. Artinya walaupun ngundang temen datang atau kita main ke rumah temen itu lagi seneng, jangan pas lagi susahnya aja datang. Nah itu sih, itu prinsip gue ya. Prinsip gue gitu. Tapi teman saya ceritanya nggak ada yang seneng satu. Ya itu dia karena pas lagi seneng nikmatin, pas lagi susah lu cerita ke lu. Akhirnya lu punya kesimpulan, hidup lu susah mulu kan. Lu nyuruh gua cerita lu nggak ada yang enak. Susah kan? Oke lah, itu nanti aja kita bahas. Iya udah. Itu bisa panjang Pak, serius. Bisa panjang kalau lu ngomong masalah itu. Oke, berarti kan lu tadi kan gua nanya, lu ketika diumumin pandemi, lu kan akhirnya lu coba kreatif nih untuk ngelakuin apa yang lu bisa. Iya. Nah, bini lu kan pasti juga tahu dong, waduh ini ntar gimana nih. Apalagi lu punya anak kan. Gua orang yang tidak pernah tahu gimana rasanya punya istri, punya anak harus menanggung beban itu semua gitu kok. Jadi gue mau nanya, gue tahu lu pasti sangat terbeban sama hal itu. Dan biasanya orang yang punya beban
itu biasanya pusing tuh pasti kerjanya. Walaupun dia sekreatif apapun, dia pasti pusing karena ada beban di kepala dia kan. Gitu loh. Nah, itu lu nyikapin itu semua gimana? Cara lu ngadepin sampai bisa tercipta ini frozen food itu gitu. Frozen food dan ini adalah dampak dari pandemi yang Iya, bisa lu ini dibilang kan. begitu. Nah, buat gue sih gini ya. Balik lagi ya, kok ini balik lagi ke masalah keyakinan kita nih. Buat gua gitu kan. Ketika dikasih sesuatu gitu ya, gue tuh orangnya gue terima dulu orangnya, gue serap dulu gitu loh. Oh iya nih. Terus kalau memang ini yang sekiranya mengkhawatirkan hidup gue tuh suka menganalisa lagi, balik lagi diri gue. Oh kenapa nih ya? Oh oke, jangka panjang, jangka pendek nih, gitu kan. Pada saat sebelum terciptanya ini, iyalah pasti bukan gua aja pasti yang pusing gitu kan, bingung gitu, keluar aja takut gitu kan. Jujur gue 2 bulan itu di kamar, rumah, dapur gitu aja kok. Iya sama. Iya kan, 2 bulan gitu. Kalau dipikir-pikir ya udah stres gitu kan. Tapi hiburannya itu kalau gue untung aja gue bisa ya sosial media aja, online apa gitu kan. Di situ baru gue kepake lah ide-ide kreatif gue gitu. Gue nggak bisa nih diem aja gitu kan. Apa bisa yang bisa gue bikin nih gitu kan pada saat itu gitu kan. Tapi pertanyaan gue itu nggak akan terjadi kan ketika kalau seandainya hidup lu masih sendiri. Oh iya, gimana? Seandainya nih, maksud gue gini, gimana peran keluarga dalam lu ngehadapin ini? Biasanya orang kalau punya tanggung jawab terhadap orang lain, itu biasanya lebih getol tuh kerjanya tuh, harusnya ya. Nah, itu juga, maksud gue, ini juga lu nggak akan bisa sekreatif itu kalau lu nggak punya beban itu kan, maksud gue. Walaupun lu tetap akan berkreatif, cuman kan untuk diri lu sendiri, bukan karena beban keluarga gitu loh. Nah, itu sih yang kadang-kadang gue salut sama orang-orang yang udah punya keluarga, terutama cowok ya. Nah, dia kan nanggung beban itu semua. Jadi hidup lu kayaknya udah bukan buat lu lagi sebenarnya kan. Iya, ketika berumah tangga udah nggak mikirin diri kok. Jadi semenjak gua nikah, gua punya anak di 2010 aja gitu lah ya. Itu tuh Teddy tuh udah bukan Teddy sendiri gitu. Jadi memang untuk keluarga dan ya gue bersyukurnya balik lagi gue tuh orang yang terprogram gitu loh. Oke nih 6 bulan nih ngapain nih gitu kan. Terus oke, setahun ngapain nih, dalam perjalanannya ini enggak ada menguntungkan nggak atau salah nggak nih langkah gue orangnya gitu sih. Jadi begitu juga di dalam rumah tangga ya, artinya gue dengan istri gue selalu berplanning. Gue orangnya selalu yang mau apa, oh iya mau ini yuk nih. Nah, mulus ya, belum tentu mulus, disitulah tantangannya kan. Betul. Gitu. Dan lu sudah terbiasa ya dengan tantangan-tantangan itu dari dulu ya. Jadi kalau gue sih merasa gini, gue selalu berusaha untuk mensyukuri apa yang kayak gini lah ya. Oh, tahu jadi ya, pandemi jadi ini loh gitu kan. Iya. Dan laku. Ya laku, dan orang jadi tahu gitu kan. Dan setahu gue waiting list lo ini. Waiting list lo ini. Kalau orang pesen ini. Artinya kalau ibaratnya kalau untuk secara bisnisnya nih, gue mau gas lagi nih bisnis ini, ya bisa. Artinya gue udah ngebangun walaupun segini gitu loh. Itu kalau gue sih. Iya, berarti ya gitu maksud gue. Ketika lo bisa menghasilkan ini. Karena emang yang gue lihat keajaiban dari orang yang udah punya keluarga kayak gitu sih. Ketika lo bilang, wah ini Teddy bukan Teddy yang dulu lagi, hidup gue bukan buat gue lagi. Itu makanya gue gak mau nikah. Karena lo masih mau Tata yang itu gitu ya. Enggak. Emang belum waktunya aja. Iya, belum waktunya. Lo berapa tahun ini aja kan berapa kali ganti pacar lo, gue tahu banget kan. Waduh. Iya, artinya kan balik lagi kok. Kalau artinya ya kalau buat gue orangnya terplanning gitu loh. Bulan sekian gini nih. Iya, terplanning. Balik lagi lah. Iya, main di belakang ya, terplanning. Terplanning main di belakangnya. Kayak gitu. Oh gitu. Terus gini.
gini, gua mau cerita sedikit. Gua kan di tahun 2017, gua kan nyoba-nyoba kan untuk bikin YouTube ini kan. Walaupun ini cuman buat kesenangan gua doang gitu. Kesenangan gua doang. Nah, lu orang yang menyadarkan gua kalau ini dunia ini bisa jadi industri gitu loh. Lu yang bilang ke gua waktu itu kan gua samperin dulu lu tuh ya padahal ya tahun 2017 gua samperin lu, kok bikin ini gimana sih? gua mau bikin film. Gua ngomong gitu kok dengan dengan otak kosong gua yang gua nggak pernah tahu gimana cara bikin film, gimana industri film, nggak pernah tahu, dan gimana ngatur orang-orang film apa segala macam. Gue cuma gue mau bikin film terus gue mau upload di YouTube. Itu jadi gak sih kok? Skripnya udah jadi. Oh, lu kayaknya mateng banget tuh ya waktu itu ya. Oh mateng, gue sudah sampai episode. Lu bikin scene berapa kan? Lu cerita ke gue lagi syuting ini nih di hotel mana kalau nggak salah, apartemen apa hotel tuh? Oh itu pernah, kan? cuma akhirnya nggak jadi. Udah ada hasilnya beberapa menit doang. Iya. Gitu. Nah, gue udah jadi secara skrip udah jadi sekitar adalah 7-8 episode adalah untuk web series. Gue kan rencananya bikin web series. Web series di YouTube dan udah jadi kok, udah matang itu skripnya. Gue cuma tahu cara nulis, itu juga gue belajar dari YouTube. Produksi belum? Belum dong. Oh, belum. Habis itu gue kan dipanggil kerja lagi. Oh. Uang saya sudah habis dong. Jadi ceritanya tahun 2017 tuh gue udah pikir gue udah capek kerja, gue udah sekitar udah 12 tahun. Itu 2017 iya, ya. 13 tahun gue kerja gitu kan. Gue mau ngelakuin apa ya? Gue inget kan dulu. Dulu kan gue suka ngeband, gue suka humor, gue suka ngelawak gitu loh. Bangsatnya nih ada YouTube yang membuat orang berpikir segala apanya jadi mudah gitu loh. Iya, kita mau butuh tutorial apapun tinggal nyari sekarang. Nah, itu akhirnya gue pikir, gue pengen bikin. Gue tanya deh temen gue yang bisa. Jawabannya benar-benar di luar ekspektasi gue. Karena gue nggak pernah tahu kalau dunia seperti ini nih, industri ini mahal sekali. Gitu. Gue pas tahu harga kamera berapa, gue harus tahu. Gue kira kamera aja cukup dong. Ternyata. Tapi kok Tata kalau main kesini nih, wis keren banget, gue gila niat banget ya orang ini apa podcast orang biasa, gimana orang terkenal nih coba. Orang terkenalnya emang udah sering lo lihat. Enggak, gue sebenarnya kan sekarang gue udah kerja kan. Nah cuma gue ada waktu lah untuk bikin gini sekarang. Nah akhirnya gue udah kerja, ya udah gue jadiin ini jadi hobi aja, udah jadi gue pengen sesuatu yang belum pernah gue lakuin, ya gue lakuin aja. Nah, gue nggak expect sama sekali loh, orang-orang nggak expect jutaan subscriber, kagak gue sumpah. Tapi kalau itu di diri gue kok, apalagi dengan udah punya alat kayak gini, gue akan jadiin kalau gue. Itu gue nggak bisa. Walaupun dengan gayanya gue ya, oke lihat 3 bulan nih gimana nih, 6 bulan nih gitu. Jadi maksud gue gini. Kita fokusin atau tidak kita fokusin, lu kan sudah keluar budget. Iya. Nah kalau gue sayang kalau gue gitu. Nah, gue orang yang masih sayang kalau kenyamanan gue terganggu. Karena apapun yang sudah dikaitkan dengan duit, itu membuat kenyamanan orang terganggu. Jadi gue tidak mengincar duit sebenarnya di sini. Gue nggak ngincar apapun. Gue cuma pengen punya. That's it. Gue pengen punya dan gue pengen wawancara Tedia. Udah. Kok? Tapi kalau podcast gue gitu. Kalau berjalan waktu tiba-tiba masuk duit, lo terima nggak? Ya, gue anggap sebagai bonus aja. Enggak, lo terima nggak pertanyaan gue? Oh, terima dong. Oh, terima tetap. Terima dong. Ini saya sudah terima kopi loh ini. Baru 3 episode ini. Iya, oke. Nah, buat nextnya produk lain masuk sini. Waduh. Ini produk sudah masuk di botol. Oh itu ya? Udah masuk semua ya? Iya. Soalnya kalau nggak diisi kan jelek kosong. Gue punya botol ya, gue isi botol aja. Kalau lo datang gue bilang, terus ngebir nggak? Nggak, gue bawa kopi aja gue bilang. Dan asal lo tahu ya, bahwa Teddy ini nih selain pintar berusaha juga religius sekali. Waduh, apa? Karena sebenarnya
Di tempat itu tuh tempat saya sebenarnya, tempat yang dia duduk sekarang. Dia nggak mau duduk di samping alkohol ini, dia nggak mau dia. Enggak, gue mah sebenarnya nggak tahu aja kan. Brandingnya ini nanti hilang kalau gue duduk di sana. Lu gimana sih? Oh iya bener ya. Enggak lah, sama aja kok. Gue berpikir wah gila ini bulan puasa. Kita syuting pas Oh bulan iya, puasa, bulan puasa ya. Tapi ini udah buka. Udah buka. Iya, gue tadi mikir oh ya udahlah nggak apa-apa. Makanya gue cuma mikir gini, gue pengen punya aja gitu. Tapi sayang sih kalau gue bilang kan ya apa emang begini settingannya begini, tinggal lu fokusin, lu manage orang-orang tim lu, selesai, lu kerja tetap kerja. Nah, satu hal yang udah lo tahu kan sebenarnya gue nggak punya tim kan. Iya, lu bikin makanya kan gue bilang kan. Iya. Gue single fighter ngelakuin ini tuh dan gue ikhlas. Lu bayangin tanpa gue mikirin, makanya gue suka sebel loh sama tamu-tamu yang gue undang udah ngomongin duit, udah ngomongin apa, anjing gue bilang. Subscriber gue baru 200 anjing gue. Maksud gue aja nggak mikir sama sekali gitu. Tapi akhirnya ya untung teman gue banyak yang baik kan, jadi pada mau datang. Gitu. Tapi yang 2017 itu lu nge-share juga kan ya di grup gitu kan ya. Oh iya. Artinya pengikut lo itu ya teman-teman lo juga pasti kan. Iya. 2017 itu statusnya gue sama sekali tidak mengerti dunia videografi, sama sekali tidak mengerti dunia perfilman. Gue dari dulu hobi gue cuma komedi udah satu. Gue nonton YouTube, yang gue tonton adalah lawak-lawak stand up komedi. Iyalah, lu dari SMA aja. SMP kita bikin teater sketsa lawak gitu ya. SMA artis favorit lu siapa ya? Gue tahu kan. Iya. Patrio. Sampai punya kasetnya sendiri. Ya gue pernah teleponan sama Lupa lo kemarin. dan Mas, nah kalau gue gini kok, itu dia balik lagi. Kalau gue selalu memanfaatkan momen. Kalau mungkin kalau gue posisi gue suka lawak itu ada di gue udah bikin sesuatu di dunia itu pasti. Kalau gue gitu tuh, gitu. Nah, ya karena gue lawak nggak terlalu gimana gitu kan, akhirnya gue nggak jalan. Tapi kalau gue suka pasti gue udah bikin sesuatu di dunia lawak itu. Kalau gue sebenarnya gue juga begitu, cuman masalahnya kan gue sadar kalau gue emang nggak punya kemampuan itu. Ya. Gue nggak punya kemampuan untuk, gue suka nonton, gue suka penikmat komedi, gue tahu apa yang diomongin sama orang-orang. Tapi ketika gue mengucapkan itu better orang lain yang ngomong. Misalnya ada satu joke lucu nih, ada beat lucu, itu akan beda. Orang lain yang ngomong sama gue yang ngomong itu akan beda. Gue yang cerita itu pasti jadinya nggak lucu. Kalau gue begitu, makanya gue berpikir ya udahlah, akhirnya gue cari yang nyerempet aja, yang gue bisa nyeletuk ya kayak begini. Walaupun nggak ada lucunya juga dari tadi. Aduh. Tapi kalau dulu kita fokusin ya, ya era digital tuh zaman ini ada di zaman dulu, mungkin kita udah jadi sesuatu tuh kok. Kalau gue yakinnya gitu, karena apa? Ya kreativitas kita punya, ya kan. Terus dulu itu kan kreativitas punya, keterbatasannya apa ya? Ini alat-alat ini nggak punya, gitu kan. Dulu aja mau dokumentasi, kebayang nggak kalau dulu punya dokumentasinya tuh kita waktu kita ya ngelawak itu kan seru banget sebenarnya gitu kan. Zaman dulu gitu. Nah, karena nggak ada zaman dulu gitu. Zaman dulu kita sampai sketsa bikin gitu aja udah bagus banget sebenernya. Iya, kita sketsa Edi Tansil dan Evita Peron kita sketsa waktu itu. Edi Tansil gue kok. Edi Tansil lu. Kemana orang sekarang? Udah kaya lah deh. Minum dulu. Oh jadi itu brand lu ya? Podcast orang biasa. Iya. Gue sebenarnya bikin podcast ini mikir waktu itu. Jadi gue mau bikin podcast, tapi gue tahu
Ngobrol sama orang adalah hal yang paling diminatin sama banyak orang. Orang kita kan suka gosip, suka apa gitu kan. Gue udah mau bikin ini dari dulu sebenarnya, cuman gue nggak tahu namanya apa. Gue nggak tahu konsepnya gimana. 2017 kan, gue pernah mau bikin sesuatu, cuman gue nggak tahu. Gue nggak punya teman juga. Temen gue, bedanya gue sama lu, temen gue tuh di lingkungan kerja, lingkungan karyawan. Kalau lu kan dunia entrepreneur kan, orang-orang usaha, orang-orang freelance gitu, yang kreatif lah. Kalau gue nggak ada tuh. Jadi gue orang-orang kerja. Gue kerja sebagai IT di dalam ruang server gitu. Lu bayangin, tiap hari ngurusin satu sistem. Wah ini error gitu. Jadi ya akhirnya gue coba mikir, saat gue lagi senggang ya gue salurin lah ke apa yang gue bisa gitu. Oke lah, balik, jangan ke gue dulu dong, ke lu dong, iya, sekarang iya. dong. Apalagi gue aduh gila, sampai gue nggak bisa kata-kata nih, habis minum kopi soalnya. Oke, sekarang lu punya anak udah udah 4, sekarang yang 5. mau 5. Cewek juga nih? Belum tahu. Belum tahu ya? Belum tahu. Oke, lu rencananya kan setelah ini udah kan? Udah stop kan? Nah, abis itu kan berarti lu sudah bisa planning dong ke depannya. Lu punya 4 orang yang ditanggung sama 1 orang. Rencana lu ke depan apa? Rencana gue ya tetap membesarkan apa yang gue udah lakuin secara usaha gue gitu kan. Terus menjadi orang baik sih kok. Kalau gue tuh kalau menyimpulkan semua, lo apa langkah ke depan? Gue berusaha menjadi orang baik. Gitu aja. Gue nggak tahu makanya kalau terlalu pengen ini buat gue nih jujur muluk-muluk banget sih lo Ted gitu. Udah lo jadi orang baik, dengan baik mah lo mau ngapain juga gitu aja. Jadi gitu apapun yang lo lakuin lo selalu landasin sama itu ya. Iya, kalau gue tuh makanya lo ini begini ya pusing kan, udah menjadi orang baik. Lo mau ngapain aja udah oke, gitu aja sih kalau gue. Oke. Nggak, maksud gue secara bisnis lo akan ngerambah kemana nih abis ini nih? Ini kan pandemi belum selesai kan? IO kan masih belum jalan dong? Oh iya. Bicara yang IO itu jadi gini. Balik lagi nih kok kreativitas ya. Jadi gini. Di usaha gue yang IO ini dalam gue ngebangun brand usaha gue itu, di dalamnya itu tuh gue udah memikirkan bidang usaha apa aja nih. Ya, IO salah satunya tuh kan. Iya. Nah, terus gue juga buka nih dunia desain. Yang memang balik lagi basic gue itu gue desain, terus balik lagi juga akhirnya gue kemas desain itu jadilah brand gue studio desain. Jadi selain gue punya IO, gue punya divisi divisi desainnya. Jadi itu fokus untuk desain. Desain apa? Jualan ya, gue jualan desain. Oh, jualan desain. Jasa desain, branding, terus pembuatan logo, terus bikin desain 2D, bikin 3D. Itu gue kemas gitu. Dan saat ini gue lagi coba di era pandemi ini, gue anggap makanya di 2021 nih insya Allah sudah bisnis yang tadinya tiarap sudah sedikit ini nih siap-siap. Nah ini gue lagi coba jalannya itu gitu. Gila ya emang. Berarti lu kalau gue perhatiin lu punya jiwa oportunis yang sangat oportunis ya. Iya, sekarang lu kerja di IO nih. Lu tahu nih di IO pasti lu punya klien. Bener dong? Yeah. Nah, lu bikin desain buat klien lu. Oh ya udah, lu jangan pakai jasa gue juga dong. Desain gue juga dong. Kalau perlu bikin manajemen artis, Dad. Itu kan ada yang nawarin. Temen gue. Oh gitu. Jaki main ke kantor kan. Woi Jaki, Anda nanti datang ke sini. Jaki hati-hati tuh, lu punya studio gini kok. Jadi bikin agensi aja ya. Waduh. Main ke kantor gua. Jauh tuh dari gua. Ngomong sana sini. Bikin agensi aja. Ngapain Jak? Gua bilang. Ya ini bikin. Gua bilang enggak ada. Gua bilang.
Gue inget ya Nah Jaki. itu salah satu gini kok. Salah satu ketika memang itu bukan ininya gue, nggak mau. Oh, lo nggak Jadi ambil ya? artinya gini, gue juga nggak mau yang asal. Oke enggak sebenarnya. Jadi itu dia. Gue coba, bisa nih gue. Oh karena gue lu jalanin. mampu ya. Iya itu dia. Gitu. Itu kayak tadi IO. Terus buka divisi desain. Iya memang gue bisa desain. Terus kalau lu bilang lu pinteran ya IO. Loh di situ kan ada kesempatan, ada kemungkinan. Ya potensi untuk bisa berkolaborasi, dan memang benar IO itu kalau mau dilihat dari presentasinya 60-70 itu desain. 30-nya mah pelaksana aja udah. Semua itu penuh dengan desain gitu kan. Ide itu kan desain gitu kan. Iya, Ide, iya. konsep iya. Jadi makanya 70% IO tuh event desain. Nah, itu yang gue bangun sebenarnya. Iya. Itu sih. Berarti lu harus kuasain dulu baru Oh iya, kalau bisa. gue ya. Seberapa besarnya gue menguasai itu, seberapa besar pengalaman gue tentunya. Artinya juga kalau memang gue merasa belum matang banget, ya gue juga akan jalani. Contoh kecil, ketika gue bangun usaha minuman gitu ya. Secara minuman, tapi secara background gue, lu tahu sendiri, orang tua gue udah dagang dari tahun kapan. Bicaranya dagang ya, rumah makan. Ini kalau gue kemas jadi kafe, kenapa nggak bisa? Oh bisa. Iya, artinya kan gue sudah paham dulu nih ngebangun warung bahasanya. Iya. Tinggal produknya gue ciptain gitu loh. Iya deh. Itu sih kalau gue. Oke. Berarti setelah ini Jaki ya. Zaki. Zaki itu basis. Itu yang ngefans sama Dewa 19. Dewa 19. Semua basisnya kalau mainnya gokil. ngeband sama dia nggak mau bawain lagu apapun kecuali Dewa. Sempet main ya gue. Sempet main ya? Sempet ya. Iya dia di satu band sama lu dulu. Kalau gua kan band ecek-ecek. Enggak, dulu. tapi sempet main. Lu bisa tahu dia ngebas main Dewa, kan pernah main di Lupa gua. belakang Citraland. Oh pernah sih. Dia pernah main sama gua, cuman mungkin bukan lagu Dewa. Kayak Iya. sama lu lagu Dewa. Iya. Kalau dulu kan gua suka lu ngeband gue ikutan gitu. Gua ngeband lu di mana gitu lu nggak ikut. Anjing, dipikir-pikir gue sama lu tuh SD, SMA sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Makanya. Tapi jujur deh, gue punya temen tuh nggak ada yang lepas sampai sekarang. Gue nggak tahu kenapa. Walaupun enggak intensitasnya nggak deket apa gitu ya. Itulah gua itu nggak pernah punya kepentingan apapun sama orang lain. Makanya mungkin gua nggak pernah Iya, punya nggak punya komitmen yang slack. akhirnya gimana gitu ya. Yang menimbulkan slack gitu loh, komitmen yang menimbulkan slack kerjasama. Jadi teman SD gue masih banyak, Iya. SMP, SMA. Iya. Makanya gue nyari tamu tuh nggak susah. Iya. Iya, jadi gue Iya, tinggal. banyak banget. Iya, kalau lu kan mungkin dia masih inget gak ya sama gue gitu kan? Iya, iya. Kalau gue asal aja, gue nggak punya kepentingan apapun, nggak ada ibaratnya. Itulah uang tidak bisa membeli kenyamanan gue. Kalau gue, uang nggak bisa ngebeli apa yang kalau gue nggak nyaman nggak bisa, gitu. Itulah gue nggak pernah kaya akhirnya. Oke, Udah nih. kalau gitu kita tutup aja karena gue takut nih salah satu baterai di kamera habis. Tapi tayang kan nanti tayang ya. Tayang dong. Tayang ya. Gila lu. Tapi ngantri banget. Ini gue datang tamu yang ke 37 ya kok ya. 37. Gue satu pun tapi belum tayang. Jadi gue harus nunggu 37 tamu baru gue tayang. Ya 2040 lah ya. Hiperbola cuma ada di stand up comedy tuh. Enggak, maksud gue lu kelamaan ya, dia cepetan nih. Gua syuting sendiri, gua ngedit sendiri. Gua semua tuh belajar sendiri nih. Gua nggak ada orang lain, nggak ada kru gua. Makanya gua pusing nih ngurusin gini. Oke, sebelum gua tutup podcast, seperti biasa gua harus memberi sesuatu ke lu. Apaan tuh? Gua ada merchandise. Sepeda lipat. Gue kira sepeda lipat. Tadi di bawah ada sepeda lipat baru. Nggak mungkin dong. Oh, nggak mungkin. Mejanya nggak muat. Meja lipat. Jadi lu nebak yang kecil-kecil, Sepeda lipat bukan di bawah. Piring ya? Enggak, gua pengen ngasih lu ini. Apaan tuh? Woi. Masker. Jagalah kesehatan. Tetap jaga jarak 3M. Apa itu podcast? Podcast.
Jadi gue Sehat-sehat pengen kok. kasih lo masker. Gue Jadi, pakai dulu kok ya. oh boleh. Berdoa aja ini masih ngerekam. Masih lah, wah, keren banget nih, bagus banget nih. Iya, ini gue emang ntar Banget. tamu gue salah satunya yang bikin masker ini. Oh gitu. Habis ini. Keren banget. Ah, bagi dua kok. Enak kok, serius kok. Hah? Enak. Ini bisa Enak, kan? dicuci kan? Bisa. Cuci pakai lagi gitu kan? Bisa. Oh, iya. Mantap. Ini yang bikin ini crafting. Jadi untuk ke depan nanti gue ada schedule sama dia untuk ngebahas masalah kerajinan Tuh, tangan. anak kreatif tuh kok. Oh iya, gue ada. Ini teman kuliah gue. Kalau lu kan teman SMP, Oh, SMA. Ini teman kuliah. Ya kayak gitu. Jadi gue mulai dari teman-teman gue dulu aja. Tapi nggak menutup kemungkinan ntar untuk yang lain juga bisa ada di sini. Kayak kemarin pas gue ngomong saham, gue bilang gue butuh banget orang yang ngerti tentang Bitcoin. Kalau mau duduk di sini, gue pengen banget ngomongin Bitcoin sama bursa berjangka karena gue nggak ngerti. Waduh. Oke, Siap. kita tutup aja podcast kali ini dan sekali lagi ini podcast orang biasa. Ini bukan podcast biasa. Ini harus ada apa nih? Nggak ada. Enggak, lu harus tanya. Apa tuh? Kenapa bukan podcast Kenapa biasa? nggak? Ulang. Ini podcast orang biasa dan ini bukan podcast biasa. Kenapa bukan orang biasa? Hah? Kenapa bukan orang biasa? Bukan gitu Oh, nanya dong. Kenapa bukan podcast biasa gitu pokoknya dong? kasih skrip gua dong. Enggak. Gue dari kemarin pengen masukin ini gagal mulu. Oke, gue tutup aja podcast orang biasa kali ini. Podcast tempat orang-orang biasa. Dan ini bukan podcast biasa. Kenapa bukan podcast biasa? Ya karena ini podcast orang biasa. Kalau podcast biasa nggak ada orangnya. Oke, Liu U Se San O I. Liu U